Perhatian khusus, ketika tanam cabai di musim hujan, yaitu pemupukan dan rutin aplikasi fungisida. Pupuk yang digunakan tidak bisa sembarangan, baik kandungan, kadar dan dosisnya. Karena di musim hujan, sangat tidak disarankan menggunakan pupuk tinggi nitrogen. Kelebihan nitrogen di musim hujan bisa berakibat mendatangkan jamur patogen, penyebab penyakit tanaman juragan. Padahal kan unsur nitrogen sangat dibutuhkan ketika masa pertumbuhan tanaman. Lantas bagaimana solusinya? Agar tanaman tetap subur, meskipun di musim hujan. Mungkin juragan bisa ikuti solusi ini, selain akan mengusir penyakit, diakibatkan jamur patogen. Namun sekaligus, sebagai penyubur tanaman fase pertumbuhan, yang paling aman musim hujan. Berhubung penggunaan nitrogen harus dikurangi, agar tetap menutrisi tanaman juragan di fase vegetatif, maka juragan fokus saja ke pemupukan fosfat. Karena peran fosfat ini tidak jauh beda dengan nitrogen, malah kadang saling melengkapi dan bisa sebagai pengganti. Fosfat digunakan untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman juragan. Dengan pertumbuhan akar yang semakin kuat, panjang dan banyak, maka penyerapan nutrisi dalam tanah menjadi maksimal. Contohnya, bisa menyerap nitrogen, hasil proses penambatan nitrogen bebas di udara dalam siklus nitrogen. Selain merangsang akar, fosfat juga sebagai pembentuk batang tanaman. Menjadikan batang semakin kuat, kokoh, tidak mudah roboh, maupun terinfeksi penyakit di musim hujan. Serta menjadikan batang tanaman semakin besar maupun tinggi. Salah satu pupuk dengan tinggi fosfat dan rendah nitrogen, yaitu Ultradap maupun MAP, kandungan fosfat dalam Ultradap sekitar 60% dan nitrogen 12%. Sekitar harga 50 ribuan untuk Ultradap berat 1 kg. Sedangkan MAP cukup sekitar harga 40 ribuan saja per kemasan 1 kg. Terkandung fosfat 61% dan nitrogen 12%. Nitrogen pada pupuk tadi akan difokuskan untuk pembentukan daun tanaman juragan. Karena berguna dan sebagai bahan sintesis klorofil, protein dan asam amino. Juragan bebas gunakan produk yang mana saja. Tapi saya tidak menyarankan menggunakan pupuk SP36 meskipun tinggi fosfat. Karena biasanya pupuk ini diaplikasikan secara kocor. Dan berhubung musim hujan, pengocoran pupuk juga tidak disarankan. Bahan aktif Mancozeb bekerja secara kontak dengan sifat protektif untuk melindungi tanaman dari infeksi penyakit. Di dalam Mancozeb, terdiri kandungan unsur mangan 16%, zinc 2%, dan etilenebis dihikarbamat sebesar 62%. Dari kandungan ini, maka akan sangat aman dan cocok digunakan ketika tanaman masih dalam masa pertumbuhan. Karena unsur mangan berguna untuk proses sintesis klorofil dan fotosintesis. Mangan lebih terfokus untuk pertumbuhan pucuk daun dan menghijaukan daun. Sedangkan unsur zinc berguna dalam biosintesis auksin, proses pemanjangan sel, dan ruas batang. Ada beragam merek produk fungisida berbahan aktif Mancozeb di pasaran. Salah satu jenis fungisida Mancozeb yang kerap digunakan petani dengan merek Ditan M4580WP. Dengan Mancozeb 80%, sekitar harga 50 ribuan per isi 200 gram atau bisa juga dengan merek lain yang beredar dan banyak ditemukan di pasaran juragan. Kebanyakan fungisida sistemik dari golongan triazol.
Dan golongan ini, jika digunakan sebagai pengendalian jamur, di fase vegetatif, bisa menghambat pertumbuhan. Terutama tinggi batang, sehingga tanaman menjadi lebih kerdil atau pendek, dibandingkan dengan tanaman yang tanpa fungisida triazol. Salah satu fungisida sistemik, yang aman di masa pertumbuhan, bisa dengan bahan aktif karbendazim atau mefenoxam. Karbendazim akan menghambat pembentukan apresoria dan miselia jamur patogen. Contoh produknya, seperti fungisida bendas 50 WP dengan karbendazim 50%. Bekerja secara protektif dan kuratif dengan sifat sistemik. Per kemasan 250 gram, sekitar harga 40 ribuan saja. Sedangkan, jika juragan gunakan fungisida mefenoxam, bisa dengan jenis Ridomil Gold MZ4/64 WG. Kemasan 100 gram, sekitar harga 40 ribuan, lebih mahal dari bendas. Namun, di dalamnya terkandung dua bahan aktif sekaligus, yaitu mefenoxam 4% dan mancozeb 64%. Karena sudah ada kandungan mancozeb, maka jika juragan menggunakan fungisida ini, tidak perlu lagi gunakan fungisida ditan tadi. Karena dalam satu produk, akan bertindak secara sistemik sekaligus kontak. Berhubung untuk mengefisienkan waktu dan tenaga penyemprotan. Sekaligus mempunyai tujuan untuk usir jamur dan penyubur tanaman, fase pertumbuhan. Ketiga bahan ini, juragan aplikasikan barengan. Dengan melarutkan, 3 sendok makan pupuk tinggi fosfat, bisa pilih antara Ultradap atau MAP yang dilarutkan dalam 16 liter air, dalam satu tangki sprayer. Dan untuk fungisida ditan, berikan 1 sendok makan penuh. Sedangkan untuk fungisida bendas, berikan 1 sendok makan peres saja. Namun, jika juragan menggunakan fungisida Ridomil Gold, berikan 1 sendok makan penuh. Dengan catatan, tidak menggunakan fungisida ditan lagi. Jika sudah tercampur dan terlarut semua bahannya, semprotkan mulai umur 7 HST dengan interval 1 minggu sekali. Namun, jika ditemukan gejala penyakit cukup parah, seperti bercak atau busuk daun maupun jenis penyakit lainnya, interval penyemprotan bisa setiap 3 hari sekali juragan. Semoga bermanfaat pembahasan kali ini, sebagai antisipasi musim hujan, di awal pertumbuhan tanaman juragan. Kita ketemu lagi di video pembahasan menarik lainnya.